Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Kak Rizky, Sehat, sehat? Alhamdulillah Kak. Sehat. Oke, baik. Kita harusnya live-nya itu jam 1:30 ya, Iya Kak. karena ada kesalahan teknis. Iya. Kita langsung saja sekarang untuk memulai live bareng ya. Berarti ya kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melaksanakan live-nya, Kak ya. Siap Oke, Kak. sebelum melaksanakan lab, saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Eka dari Newton Sik. Nah, bagi teman-teman semua yang mau ikut live bareng bersama kami dan mau ikut tryout gratis, boleh juga langsung DM ke Bimbel Stan Newton Sik-nya. Nah, kita akan live bareng dengan mahasiswa STAN, dengan Kak Rizky Hidayat. Kak Rizky Hidayat ini masuk PKN STAN tahun 2022 Betul. ya Kak ya? Betul ya, betul. Betul Kak. Betul, dan alumni dari Bimbel Stan Newton Sik juga ya? Kak, betul. Iya, gitu. Oke, lanjut saja Kak untuk mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, boleh, silakan. Kenalin, nama aku Rizky Dayat. Aku dulu seperti kata Kak Eka, alumni juga. Itu aku sempat dua kali les sih sebenarnya, 2021 dan 2022, dan alhamdulillah yang 2022-nya lolos. Dan saat ini aku masuk di prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Untuk domisili sendiri aku orang Tangerang ya, jadi masih dekat rumah sih sebetulnya kampus ini. Itu dulu sih Kak mungkin. Oke, betul. Terima kasih Kak Rizky sudah memperkenalkan diri. Oke, untuk berikutnya bagi teman-teman semua yang ikut lab bareng di sini boleh langsung menanyakan atau ditambahkan di kolom komentar atau di tanda tanya yang sudah tertera di IG masing-masing. Nah, selain itu bagi teman-teman semua kalau mau ikut tryout gratisnya untuk mengukur kemampuan teman-teman boleh juga langsung DM ya. Seperti itu. Kak, sebelum ada yang nanya ini saya tanyakan terlebih dahulu nih. Oke. Nah, dulu kan sempat kebayang pengen masuk STAN itu kapan dan kenapa memilih PKN STAN kayak gitu dibandingkan sekolah kedinasan lain? Coba dijelaskan Kak terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Sebetulnya saya pribadi belum kepikiran stan ya, tapi lebih kepikiran mau kuliah dulu nih. Jadi sebelumnya aku pribadi lebih ikut bimbel-bimbel yang kayak buat kuliah biasa gitu. Tapi pas stan udah mulai buka, orang tua saya kayak ngasih arahan kayak gimana kalau kamu coba ke stana gitu. Jadi karena arahan orang tua itu aku coba stan dan aku ikut bimbel. Dan tapi tahun lalu karena memang kuotanya sangat sedikit dan persaingan cukup sulit ya. Jadi aku belum berhasil tahun lalu. Padahal skor aku itu 1 poin lagi lanjut ke tes psikotes dan tes fisiknya. Waktu itu skor aku tinggal 451, tapi yang kepilih itu 452 kalau nggak salah singkat aku. Jadi sedikit lagi hampir ya. Jadi ya itu sedih banget sih, miris banget. Lalu tahun kedua, tahun selanjutnya, alhamdulillah aku lolos dan lanjut dan alhamdulillah akhirnya dipilih ke sini. Padahal sebelumnya aku udah punya beberapa pilihan kampus ya sebelum ke STAN. Ada kampus lama aku yaitu di Unpad dan kampus lama aku di UI. Cuman setelah aku pikir matang-matang, akhirnya aku waktu itu ninggalin UI karena aku ngelihat ada sesuatu yang manggil aku buat kuliah di sini gitu. Oke, baik. Berarti sempat 2 kali, 1 kali gagal ya? Di Betul. tahun berapa? 2021 berarti ya gagal ya? Nah itu dulu di stan juga emang benar-benar stan. Kemarin Iya, betul. gagal Iya, 2021 stan. tinggi banget Berarti angka di SKD-nya ya? tuh, Kak. Hmm. Oke, berarti kurang nilainya dikit ya waktu kemarin Ayo, ya? malah Nah, ah? 1 poin lagi, Kak. Skor saya 451, yang kelolos 452. Waduh, nyelakit ya? Dikit banget ya. Oke, berarti sangat-sangat riskan ya. Kalau seandainya tidak persiapan dengan baik, sangat berbahaya.
Oke Kak, tadi kan udah dijelaskan juga, Kakak sempat kuliah di UI juga ya, sempat kuliah di UI. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan sambil nunggu yang bertanya lagi nih. Kalau mau bertanya, bagi yang ikut lab bareng boleh langsung ditambahkan di kolom komentar ya. Nah, sebelum ada yang nanya, saya tanyakan kembali, tadi sudah dijelaskan, kakak ini sempat kuliah di UI. Nah, gimana dapat mengejar PKN-san tapi kuliah di UI juga, cara pola belajarnya seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Kalau aku pribadi waktu itu cara ngebagi waktunya tentu aku tetap belajar dulu di pelajaran-pelajaran kampus lama aku. Karena kalau aku terlalu fokus ke stan kan bisa dibilang itu gambling juga kayak kayak kalau aku terlalu fokus buat masuk stan banget, aku ngelupain pelajaran kampus lama. Kalau aku nggak dapet yang stan mungkin malah ntar dua-duanya nggak kejar gitu. Jadi caranya aku bagi prioritas waktu, aku pelajarin dulu apa yang aku harus pelajarin pelajaran di kampus lama. Dan untuk belajar materi stannya kebetulan karena aku ikut bimbel juga, jadi kan kalau di bimbel kan ada waktu-waktu yang aku emang harus les, jadi kebantu di situ sih. Jadi kayak kepaksa karena aku mikir, aku punya mindset aku udah dibayarin bimbel, kalau aku nggak ikut les, aku nggak belajar, orang tua aku udah sayang dong ngeluarin duit gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, aku benar-benar nyari waktu-waktu yang kosong, kayak misalnya hari libur, terus mungkin jam-jam sore hari aku usahain buat belajar, terus juga usahain buat olahraga ya, karena kan di stan ada tes olahraganya, walaupun nggak segarang kedinasan lain sih mungkin, tapi tetap ada tes fisiknya, jadi mau nggak mau aku harus belajar juga. Jadi itu sih dua tips itu, kayak mungkin dari bimbel ngatur waktunya juga, dan kedua aku nyari waktu sendiri dari aku pribadi. Oke, betul. Berarti ya itu bagaimana manajemen waktunya ya Kak Betul. ya. Nah, selain dari ini, apa dari waktu, mungkin tadi juga bisa dijelaskan mengenai prosesnya ya, prosesnya bagaimana perjuangan kakak. Nah, dari tahapan-tahapan tadi sudah disebutkan tahapan-tahapan yang paling sulit ya, yang paling sulit untuk masuk PKN itu tahapan-tahapannya apa saja sih kak? Oke, jadi kalau untuk tahap bisa dilihat juga sih di webnya, sebenarnya ada tahap yang pertama itu administrasi yang di UTBK dulu, dicek nilai UTBK, terus ngecek keaslian rapor dan lain-lain. Dan kedua itu ada tahap, nah kita nunggu hasil UTBK dulu kan. Setelah UTBK kita memenuhi, atau kalau sekarang SNBT ya namanya, itu memenuhi, itu kita lanjut ke tahap tes SKD. SKD ini ya hampir semua CPNS, PNS, dan pokoknya ini tes universal banget lah SKD. Lalu setelah SKD kita lanjut ke tes fisik. Aku lupa nama resminya, cuman intinya tesnya itu ada tes fisik, fisik jasmani, dan tes psikotes. Itu di hari yang berbeda, tapi kalau hari ininya hari per hari ininya jasmani dulu, besoknya langsung psikotes gitu. Lalu tes selanjutnya ada tes wawancara, dan iya itu tes terakhir wawancara. Menurut aku yang paling sulit itu SKD sih sejujurnya, karena kita kan kadang udah belajar udah segala macam, cuman karena PKN standarnya lumayan tinggi, jadi pas kita dapat hasil, kadang kita ngerasa hasil kita tinggi, tapi rupanya itu bukan ekspektasi stan gitu. Kayak tahun pertama aku udah sujud syukur, aku udah senang banget, aku bilang panitianya kayak tahun ini ketemu Pak ya gitu, karena ngerasa skor aku tinggi, dan rupanya wow lebih tinggi lagi gitu. Jadi itu sih tahap yang paling sulit di stan tuh mungkin dibanding kedinasan lain, karena kebetulan ada beberapa kenalan saya, kerabat saya yang ikut tes kedinasan juga. Mungkin beberapa dari mereka lebih takut, ada yang mungkin tes fisik, psikotes segala macam. Tapi kalau untuk stan sendiri menurut aku paling sulit SKD, karena bener-bener wah nggak ketebak. Oke siap kak. SKD berarti dulu nilai SKD kakak berapa? Kalau yang tahun sekarang Berapa? 449 Kak. Turun dari tahun sebelumnya. 440. Ya. Iya. Udah tahu untuk yang terbesar itu berapa? Yang tahun kemarin 2022 itu yang terbesar berapa? Yang terkecil berapa? Mas, Yang masuk SKD? kalau nggak salah terbesar sekitar 500 orang ingat. Karena itu kebetulan terbesar di stan. Terus kalau yang terkecil sekitar 428 kalau nggak salah, kalau untuk stan ya. Jadi nggak, dia passing grade-nya berapapun. Oh ya, satu pesan penting menurut aku, masuk stan itu jangan pernah lihat passing grade SKD-nya, tapi lihat berapa yang minimal lulusnya. Karena di stan itu nilai passing grade itu udah nggak pakai lagi. Kayak passing grade-nya kalau nggak salah kan sekitar 400 berapa, aku lupa kayak. Tapi di stan yang paling kecil itu 428, kalau nggak salah 430 gitu. Jadi passing grade nggak bisa dipatokan kalau buat di stan.
Iya betul, emang sekitar 428 paling kecil. Ya untuk paling besar ya bisa sampai 480-an ya. Ya, tadi udah disebutkan berarti betapa sulitnya untuk di SKD. Nah, bagi teman-teman semua, selain baca buku, bisa juga ikut tryout gratisnya bersama Bimbel Stan Newton Sik, bisa juga ikut bimbelnya ataupun beli bukunya kayak gitu. Nah, teman-teman semua yang ikut lab di sini bisa bertanya-tanya mengenai PKN nimbrung bareng dan bisa ditambahkan di kolom komentar jika mau bertanya mengenai PKN dan sekolah kedinasan lainnya. Boleh gabung bersama kami kayak gitu. Nah, di sini masih belum ada pertanyaan nih. Nah, tadi kan disebutkan tahapan itu ada tahapan untuk UTBK-nya juga ya. Kemarin itu UTBK-nya yang dipakai cuman TPS ya? Iya. Waktu kakak di TPS. Nah, kalau seandainya nih buat tips nih buat yang lain nih kayak. Berarti selain UTBK, seandainya dulu kakak ngambil jalur undangan nggak waktu di sekolah dulu? Ini sih kalau mungkin, tapi kan udah BP ya. Tapi emang nggak ngambil kan karena aku nggak dapet juga ya pertama, dan yang kedua aku konsekuensinya kalau dapet jalur undangan itu nggak bisa UTBK, jadi udah kelok nggak bisa ikut stan gitu. Jadi daripada ngambil resiko kayak gitu, sudah pernah ambil jalur undangan. Ya, betul. Emang disarankan bagi teman-teman semua yang mau melanjutkan PKN ini tidak mengambil jalur undangan kayak. Karena kalau seandainya ngambil undangan itu tidak dapat ikut tes UTBK atau SNBT kalau yang sekarang ini. Sehingga kalau seandainya ikut jalur undangan atau SNBP, nah itu berarti tidak bisa melanjutkan untuk tahapan-tahapan berikutnya untuk PKN seperti itu. Nah, di sini masih banyak yang belum bertanya juga. Nah, bagi teman-teman semua yang mau bertanya boleh mengenai PKN STAN dan lain-lain. Atau juga kalau seandainya mau ikut lihat gratisnya bisa di Bimbel Stan Newton Sik ya. Nah, di sini kemarin itu untuk ininya Kak, untuk tes di tahapan-tahapan misalkan di administrasi, ada kesulitan nggak Kak di administrasi? Kalau administrasi sih sebetulnya lebih kayak ada dan disatuin ke satu file ya, terus satu file itu benar-benar disimpan karena takutnya kalau kita nggak nyapin dokumen dengan baik. Aku kebetulan waktu itu sempat, kalau nggak salah, kalau di awal sih lebih bingung ada file-file yang hilang kayak rapor atau taruh di mana gitu. Aku nggak inget sih apa aja karena itu banyak persyaratan administrasinya. Cuman pastikan semua file-file yang dibutuhkan itu jangan sampai hilang gitu. Dan cari dari jauh-jauh hari, jangan terlalu mepet lah ngisi jadwal atau apa, ngisi formulir dan lain-lainnya itu kan. Ya, berarti emang harus dipersiapkan jauh-jauh hari, baik itu untuk administrasinya dan untuk persiapan lainnya. Nah, intinya sih harus pinter banget manage waktunya kayak. Betul kan? Kayak gitu. Apalagi yang sudah lulus sambil kuliah, lebih berat lagi kali ya. Karena ngambil kapan terus persiapan, karena kalau aku pribadi pas persiapan itu aku lebih milih pulang ke rumah karena kalau di rumah kan mungkin masih ada, apalagi terutama masih yang ada orang tua gitu kan, bisa minta tolong apa segala macem. Karena jujur mempersiapkan semua itu sambil kuliah waktu itu agak lumayan berat juga sih Kak, karena kan capek, terus kadang kita jadi kelewat makan apa, kalau di rumah kan mungkin ya gitu. Aku pulang waktu itu jadinya pas lagi ngekos. Ya, baik. Berarti sekarang masih di asrama ya? Ya betul, di asrama Kak. Di asrama ini sampai berapa tahun Kak? Setahun Kak. Asrama itu kami 1 tahun karena mungkin dari lembaga nggak bikin yang 4 tahun, jadi masih setahun sih Kak. Habis itu nanti kita ngekos. Untuk kedepannya ada dengar informasi nggak untuk bisa sampai selesai gitu? Ada nggak? Dari lembaga sih belum pernah ada omongan ya, karena
Karena mungkin dari lembaga juga masih mau ngasih semacam apa ya, bebas gitu Kak, supaya kita bisa bersosialisasi dengan yang lain gitu. Dan itu sih yakin alasannya lembaga nggak bikin kita selama 4 tahun. Baik, oke. Balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Bagi teman-teman semua, tadi sudah disebutkan untuk tahapan-tahapan sekolah kedinasan ini emang banyaknya ini yang kesulitan itu di SKD. Nah, bagi teman-teman semua, kalau seandainya untuk mau mengukur SKD teman-teman, bisa try out gratisnya bersama Bimbel Stan Newtonsik, langsung DM saja kalau saya mau bertanya. Nah, sekarang saya nanya lagi Kak. Nah, di sini kan udah disebutkan tadi bahwa untuk tahapan-tahapan juga disebutkan. Nah, dari tahapan-tahapan berikut yang mengenai misalkan untuk tes kebugaran nih Kak ya, untuk tes kebugaran. Kebugaran ini setahu Kak kemarin tesnya kebugaran ini apa aja sih? Terus kalau tes kesehatan itu apa aja sih kayak gitu? Masih Nah, tes kesehatan sama kebugarannya itu digabung, jadi nggak, mungkin kalau ada kedinasan lain, kalau aku dipisah ya. Cuma kalau di STAN itu, jadi sebelum kita tes kebugaran, kita dites kesehatannya dulu, jadi kayak diperiksa segala macam, baru kita yang tes kebugaran tuh yang kayak lari, push up, sit up, pull up, sama lari angka 8. Tapi, nah, kalau di STAN itu digabung, jadi kita tes kesehatan dulu nih ngantri, diperiksa kesehatan segala macam, baru habis itu langsung keluar ke lapangan tes kebugaran gitu. Nah, kalau di kedinasan lain, kalau nggak salah ya, setelah aku tuh ada yang diperiksa kesehatan dulu di hari yang kapan, terus baru hari selanjutnya baru ada tes kebugarannya gitu. Nah, kalau di STAN itu digabung. Dan untuk kebugaran sendiri itu ada lari. Nah, yang aku bingung tuh kalau di STAN itu nggak kayak kedinasan, mungkin kayak nggak kayak TNI Polri yang ada standarnya kayak. Di STAN itu kita nggak ada standar dan kita nggak pernah dikasih tahu nilai kita berapa. Jadi kita cuma benar-benar disuruh lari, push up, sit up, pull up, sama lari angka 8 shuttle run ya. Tapi aku sampai sekarang pun nggak tahu standar nilai yang bagus itu berapa. Intinya cuma sebanyak-banyaknya dan sebaik-baik mungkin sih, nggak ada yang, kan kalau di TNI Polri mungkin ada yang sekian nilai berapa gitu. Itu banyak bilang nggak bener juga. Jadi kalau di STAN udah bener lari aja udah gitu, lari sejauh-jauhnya aja, push up sebanyak-banyaknya aja, sit up sebanyak-banyaknya aja gitu. Mungkin kalau bikin standar 25-30 boleh, tapi kalau ditanya berapa yang bagus aku nggak tahu dan nggak ada yang tahu sampai sekarang nggak. Iya, betul, berarti emang intinya sih gak terlalu berat dengan ya TNI Polri ataupun kedinasan lain kayak gitu. Gak terlalu berat. Mungkin beratnya ini yang pertama untuk STAN itu TBK sama SKD-nya kayak harus dipersiapkan baik-baik. Nah, ini kan untuk udah ada tuh untuk kebugaran dan tes kesehatannya kayak gitu. Nah, selama tes itu, coba Kak rincikan ada nggak biaya-biayanya itu selama tes itu habis berapa sih untuk biaya-biaya tes itu? Baik, kalau untuknya udah semua yang kita bayar di awal tuh udah all in Kak, jadi udah semuanya termasuk. Apalagi kan STAN itu bayarnya itu setelah kita lolos administrasi ya, jadi kita daftar dulu, setelah kita lolos UTBK kita memenuhi, nanti kita baru disuruh bayar. Jadi enaknya, jadi kita kan kalau UTBK ini mungkin bisa dibilang masih gambling ya, 50-50 ya. Nah setelah kita bayar, aku lupa ya 350 ya beberapa, aku lupa waktu itu. Selesai bayar itu udah selesai, udah semua tinggal lanjutin tes sampai habis aja. Itu udah benar-benar sekali bayar dong di awal yang sebelum tes SKD itu. Dan paling kalau biaya-biayanya ya mungkin beberapa teman-teman ada yang tempatnya jauh-jauh, mungkin dari pusat-pusat tes kebugarannya, karena kan ditentukan kayak tes dia nanti kalau nggak salah pas pendaftaran setelah lolos itu, apa sebelum lolos aku lupa, pokoknya di webnya itu, di web Dikdi nanti kita milih kalau nggak salah kayak lokasinya yang mana nih, mau Jakarta, mau di mana gitu untuk tes kebugarannya. Dan waktu itu aku milih emang di STAN sih, karena kan rumahku ke STAN juga nggak terlalu jauh ya, jadi aku milih ke STAN. Dan paling ya itu sih, mungkin ada beberapa teman aku yang karena di provinsinya nggak ada, harus ke provinsi lain gitu, kayak agak jauh. Paling itu ya sih Kak, biaya-biaya transportasi sih kebanyakan. Maaf nggak ada suaranya Kak, sorry Kak. Oh, untuk tes yang kemarin pas SKD itu untuk biayanya kan biasanya kalau seandainya ini UTBK dulu tuh nilai keluar tuh.
Nah, udah keluar kan baru keluar virtual count-nya ya. Ya, kayak gitu, Kak. Nah, virtual count berarti itu bayarnya berapa tuh waktu untuk tes SKD? Nggak inget, Kak. Pokoknya dia all in, testan namanya udah termasuk SKD dan lain-lain tuh 300 berapa ya? 300-an atau 200-an. Mungkin nanti bisa koreksi kayak, tapi sekitar 300. Oh, sama ini Kak, sorry Kak. Kalau setahu kalau kedinasan lain selain stan itu dia bayar beda-beda. Ada bayar SKD dulu, lolos, terus bayar kesehatan. Apalagi kalau yang perhubungan kalau nggak salah ya. Kayak ada kerabat aku yang ikut tes, itu ada bayar kesehatan, terus bayar kebugaran. Bayar. Jadi dia tahap tuh ada bayarnya gitu. Kalau di stan nggak, di all in di pertama doang bayar gitu udah. Dan termasuknya sih kalau dibandingin yang lain pengeluarannya kalau Kemenhub itu terlalu Besar, emang besar ya? besar Kak. Itu paling besar murah itu kalau nggak salah yang Poltekim atau yang punya Kemenkumham ya. Itu dia kalau nggak salah SKD pun gratis deh kalau nggak salah. Aku lupa. Atau yang mana ya? Aku lupa. Oke, ada yang... Siap, siap, siap. Jadi untuk emang di sini sangat sebenarnya untuk tahapan-tahapannya ini dan biayanya itu enakan stan ya. Tapi pun udah dibikin psikotes, kebugaran, tetap dia ujung-ujungnya adunya audio tak pas ujian tes tulis sih ujung-ujungnya tetap SKD dan UTBK Kak. Itu tahap-tahap lain itu enggak seberat yang UTBK dan SKD sih menurut aku. nah, betul. Nah, bagi teman-teman semua banyak yang berprasangka bahwa nanti juga kalau saya udah tahap tes UTBK sama tahap SKD-nya ini nggak lolos ataupun misalkan kalau saya UTBK sama SKD-nya itu lolos, belum tentu pada tes kebugaran sama kesehatannya bisa lolos itu. Kebanyakan yang mereka berpikir itu takut juga tuh di tahap tes kebugarannya. Misalkan ada yang mohon maaf nih, ada yang gemuk atau matanya minus. Kan kalau matanya minus juga boleh ya, bisa ya. Malah Boleh kacamata ya. saya ada yang bukan minus lagi Kak. Minus berapa ya? Ya minus tapi minus 4 apa? Pokoknya besar deh minusnya. Atau 5 ya. Boleh Kak, nggak masalah sih. Kalau buta warna? Buta warna diperiksa, tapi aku kurang tahu sih maksudnya kriteria yang nggak bisa ya. Cuman kayaknya ada tingkatan-tingkatannya gitu deh Kak. Kalau yang parsial kalau nggak salah masih bisa deh. Aku lupa Kak, sorry. Iya. Iya, yang saya tahu juga emang untuk parsial masih bisa. Kalau saya untuk total nih yang masih belum bisa. Kalau saya di kedinasan lain udah tuh parsial aja, kebanyakan yang nggak lolos kayak gitu. Nah, enaknya di stan ini emang persyaratannya juga agak mudah. Bahkan paket C juga boleh ikut tes ya. Yang penting lolosnya itu bisa. Yang unik, aku pernah baca ya, pernah dengar. Jadi di stan itu sudah bisa kita nambah nyawa kita setahun lagi. Kan 3 tahun. UTBK kan 3 tahun. Sedangkan stan itu bisa 4. Asumsinya kalau kita lulus 18, maksimal itu umur 21 ya. Berarti kira-kira 4 kali coba. Kan UTBK cuma bisa 3 kali coba. Nah, biar dia bisa dapat yang keempat kali coba ini, ada orang yang ngambil cara paket C kalau nggak salah. Jadi dia paket C, lolos, memang biayanya mahal, tapi nanti dia bisa ngambil kesempatan keempat buat UTBK ulang, buat ikut tes stan lagi gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi pakai ijazah paket C bukan yang sekolah sebelumnya. Memang ya? mahal sih biayanya. Jadi nggak orang mau. Apalagi kan mahal dan nggak pasti juga kayak masih banyak kan UTBK SKD lagi gitu. Iya. Kalau yang saya tahu karena saya juga pernah di ini yang di paket C yaitu ijazah paket C nggak terlalu sih kalau yang saya tahu itu nggak nyampe sampai 10 juta sih kalau yang saya tahu nggak nyampe sampai 10 juta gitu. Tapi ya ini salah satu opsi lagi sih menurut saya sih salah satu opsi lagi kalau seandainya yang tadi terpatok dengan umur ya ataupun ya pas saat tahap UTBK-nya itu gitu. Masalah gambling lagi dia mau enggak gitu, modal lagi nunggu lagi kayak gitu. Untuk tahun tuh kayak waduh, harganya kan tetap juta juga kalau nggak salah kayak. Apanya tuh? Total biaya paket C kan kalau nggak salah hampir sejuta ya, apa nggak nyampe? Lebih kayak. Oh iya, hampir segituan. Nah, untuk orang, waduh ini pasti lulus gak ya, nambah segini kan lumayan gitu. Tapi kalau orang yang masih ada modal, mungkin ya gas-gas aja lah ya, buat nambah nyawa setahun.
apalagi yang terobsesi banget untuk PKN-san. Karena Nanti terbayarkan juga karena kan kuliah gratis ya kan. Jadi kayak ya nggak masalah gitu. ya bisa juga gitu, tapi tidak semua orang berpikir seperti itu. Oke, baik Kak. Untuk ini pertanyaan berikutnya mengenai kedinasan ini, kami lihat dulu untuk yang lab mungkin tadi sempat lewat-lewat aja gitu ya. Kita kayaknya berdua doang nih. Gak apa-apa, nanti rekamannya kita akan upload untuk bahan konten. Berarti ada terobosan-terobosan baru mengenai tahapan-tahapan tes SKD ataupun tahapan tes untuk PKN-STAN ya. Kan yang terbaru sekarang ada terobosan juga nih. Jalur-jalur PKN-STAN, tahu nggak Kak? Ya, saya udah dengar jalur pembibitan masalah ya. Itu buat kalau dari kita sih sebenarnya di dalam tuh belum ada kabar sama sekali karena keseringan memang dari itu tiba-tiba kita juga tiba-tiba kaget gitu, maksudnya kayak loh ada, maksudnya kita nggak pernah dikasih tahu, cuman kita juga nggak tahu mekanismenya gimana ya, maksudnya cara pemilihan mahasiswanya di daerah kita belum tahu. Nah, tadi kan kita akan ngebahas tentang jalur ya, jalur penerimaan tahun 2023 ini ada 3 jalur. Yang pertama kan jalur reguler, afirmasi, sama polbit ya. Kakak tahu nggak perbedaan-perbedaannya? Sudah tahu belum? Oke. Kalau reguler jalur biasa ya. Terus kalau polbit mungkin lebih ke per daerah dikasih kuota. Aku kurang paham sih teknisnya, cuman kalau dari yang aku dengar tuh dia lebih kayak tergantung daerahnya tuh mau minta berapa nih. Jadi kayak semacam daerahnya tuh datang ke PKN-STAN gitu nggak masalah. Jadi kayak minta gitu benar-benar dari kuota khusus daerahnya. Dan itu nggak semua daerah sih yang dapat ya, beberapa daerah yang memang dikasih jalur polbit. Tapi kalau ini sekali kalau nggak salah ya, aku nggak, kalau misalnya salah mungkin boleh dikoreksi. Itu jadi nanti sistemnya pendidikannya itu yang bayarin tuh daerahnya. Jadi nanti istilahnya dari PKN-STAN tuh nggak menanggung full biaya pendidikannya gitu. Itu kalau nggak salah ya, kalau ada yang aku dengar. Dan kalau untuk reguler dan afirmasi kurang lebih, kalau reguler jalur biasa dan afirmasi untuk daerah-daerah yang mungkin ada daerah-daerah yang 3T dan daerah-daerah sebetulnya nggak harus 3T banget ya, tapi ada juga daerah-daerah yang nggak ada yang lolos ke PKN-STAN tahun-tahun sebelumnya, diusahakan dikasih kuota gitu. Jadi nanti ada untuk pemerataan alumni PKN-STAN di berbagai daerah bisa punya kesempatan. Oke. Berarti yang polbit itu benar ya, berarti dia menyesuaikan dengan kota daerah. Iya. Kemarin itu kalau nggak salah ada 4 daerah gitu. Iya Kak. Salah satunya itu Riau, Cirebon, terus apa lagi 2 lagi itu kalau nggak salah. Dan emang cukup ya lumayan sih yang dicari itu ada sekitar 4 siswaan gitu. Nah ini opsi juga nih buat teman-teman semua nanti untuk jalur-jalur kemarin. Waktu kemarin itu pada saat tahap tes kebugaran sama kesehatan itu siswa yang tes itu tinggal berapa sih? Dan yang lolos berapa? Masih ingat gak? Kalau total yang tes berapa yang saya nggak ingat sih Kak. Mungkin sekitar kan dari yang ikut tes itu sekitar 2000-an ya, 2000-an sekian. Terus yang lanjut itu sekitar 770. 2000-an itu yang keter SKD Kak. Ya, SKD. Terus yang lolos di kebugaran itu ada sekitar 700-an ya. 700 sekian. Berarti kalau wawancara itu emang yang keluar tinggal dikit berarti ya? Tinggal sekitar puluhan ya? Dan kami pun kurang tahu, maksudnya ya puluhan ya. Iya, sip. Betul. Nah, bagi teman-teman semua yang mau ikut tryout gratis, bisa langsung tryout SKD ya. Bimbel STAN Newtonsik kayak gitu. Untuk beli buku dan lain-lain juga boleh. Nah, tadi kan udah
jelasin juga mengenai tahapan-tahapannya, terus biayanya, terus perjuangan Kak Rizky untuk memilih PKN STAN dibandingkan PTN yang sudah dilakukan selama kuliah gitu. Untuk bagi waktu emang benar-benar harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Jangan sampai saat mendekati tes baru persiapan gitu. Tapi kalau kemarin berarti ikut bimbel juga gambling ya? Aku sih kalau aku pribadi ya ikut bimbel tahun pertama itu nunggu ini. Kalau yang pertama itu nunggu UTBK aku keluar. Kalau untuk tahun kedua karena aku udah ada gambaran UTBK kayak gimana dan aku udah yakin sih kayak harusnya UTBK harusnya lanjut lagi gitu. Aku lebih takut di SKD justru tahun kedua. Jadi dari aku udah join. Iya, betul. Berarti tahun pertama juga udah bimbel ya? Tapi karena emang bimbelnya mepet atau gimana tuh kemarin? Pas pengumuman mereka baru. Ya mungkin bisa dibilang mungkin aku ya pokoknya aku ya kalau mungkin mepet mungkin ya kalau nggak salah ya. Pokoknya pas nunggu pengumuman lolos administrasi baru aku ikut bimbel waktu itu. Jadi persiapan mungkin cuma sekitar 2 bulanan kali ya. Iya sekitar 2 bulan, 2 bulanan, 1 bulanan, aku kurang ingat. Oke, berarti persiapannya mepet. Nah, teman-teman semua, ini ada yang nanya, ini dari mana ya, ke universitas apa? Kita ini lagi live sekolah kedinasan daerah Hajeng, sekolah kedinasan PKN STAN, gitu. Untuk sekolah kedinasan PKN STAN salah satunya, kalau seandainya untuk persiapan CPNS, sama tesnya juga SKD di salah satu kedinasan juga ada tes namanya tes SKD juga kayak gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Tadi udah jelaskan juga. Jadi kalau misalkan tentang kesehatan juga nih, tentang kesehatan. Kalau ada gigi bolong, berkarang, nah bisa nggak mengganggu? Kalau gigi bolong sih sebetulnya aku belum pernah denger ya yang stan gagal karena gigi bolong. Cuman kalau untuk tambalan-tambalan dan semacam itu boleh-boleh aja sih Kak. Yang penting ditambal aja ya. Dan juga ini kalau sepemahaman aku kalau masalah gigi bolong dan lain-lain itu nggak terlalu masalah sih kan, asalkan nggak yang parah banget dan yang nggak mengganggu banget gitu. Karena nanti ya kalau kita udah masuk juga kan kita bisa dibantu perbaiki gigi juga gitu. Ya, sesulit apalagi tuh gigi ya. Iya. Kalau seandainya yang tadi mata minus aja itu masih bisa, apalagi gigi yang nggak terlalu kelihatan itu. Sebenarnya sih di stan itu tes kesehatan mungkin lihat orang ini maksudnya kalau untuk belajar sehari itu ada gangguan fisiknya gitu. Terus juga tes kebugaran itu esensi utamanya bukan ngetes kita biar kayak fisik monster gitu, enggak. Tapi lebih kayak ngelihat dia tuh minimal bisa nggak kalau disuruh lari, olahraga ringan. Terus ketahanan fisiknya gimana sih gitu. Dia tuh nggak ngincer yang kayak mau lari kenceng-kenceng ya Pak, enggak terlalu gitu sih kalau dari stan. Atau fisik yang bener-bener kayak sempurna banget enggak. Tapi lebih kayak mengganggu nggak nanti kalau dia belajar dan bekerja gitu. Jadi manusiawi banget sih tesnya sebetulnya. Oke. Kenapa Kak Rizky ini memilih PKN STAN dibandingkan ataupun sekolah kedinasan dibandingkan untuk BTN itu? Kenapa lebih memilih itu? Kalau dari kenapa milih kedinasan sih karena yang kuliahnya udah gratis dan pekerjaannya juga kan udah ditentukan istilahnya gambarannya kemana gitu. Tentunya ASN dan kalau dari aku lihat ini kalau dari PKN STAN ini alasan aku milih PKN STAN salah satunya karena dari segi pembelajaran tuh dia lebih mengutamakan akademis dibandingkan fisik dan lain-lain gitu. Karena kan kita bukan taruna ya. Dan kedua yang aku lihat ini PKN STAN kuliah sehari-harinya sama kayak PTN biasa pada umumnya sih Kak. Cuman ya mungkin bedanya kalau di PTN lain mungkin lebih liberal, lebih bebas ya. Kalau di PKN STAN kita harus lebih menjaga kesopanan. Tapi nggak yang berlebihan banget gimana enggak kok. Tapi memang lebih seperti apa ya? Seperti balik ke SMA lagi sih sebetulnya. Mirip-mirip kayak gitu-gitu aja, maksudnya nggak yang kayak gimana-gimana banget kok. Kita juga belajar dari awal di STAN. Jadi
STAN kampus yang paling mungkin bisa bilang paling baik kalau orang yang pengen kuliah biasa, nggak yang pengen fisik segala macam, pengen kuliah kayak di kampus PTN pada umumnya, di STAN sih. Oke. Kan katanya di STAN itu banyak banget nih yang daftar puluhan ribu. Yang keterima 700, 1000, kayak gitu. Serem banget katanya. Nah, kenapa memilih tetap pengen STAN gitu? Nggak takut gitu kan? Banyak yang takut sih. Kalau yang saya dengar-dengar sih banyak yang takut duluan. Nah, kasih tahu tuh tips-tipsnya tuh. Oke, kalau aku pribadi kenapa aku nggak pernah takut, karena sebanyak-banyaknya saingan kita kan, yang kita pikirkan itu bukan saingan kitanya Kak, tapi kita lolos nggak dari tes itu gitu. Karena kan setiap tes sudah ada patokannya berapa ya. Misalnya kalau mungkin kalau dulu sempat berpikir kalau tes SKD itu kita harus nyapai nilai setinggi-tingginya atau passing grade. Nah, kalau sekarang cara gampangnya lihat aja tahun lalu SKD-nya berapa, ya segitulah kita harus ngeset nilai gitu. Jadi kita bukan lihat dari saingannya, dan lagi pula sebanyak-banyaknya saingan kan juga nilainya rata-rata kan sekitar-sekitar segitu ya. Jadi lebih yang kita lawan itu diri kita sendiri. Kita jangan lawan diri kita ke orang lain, tapi kayak kita lawan apakah diri kita bisa melawan nilai 600 di UTBK atau SNBT. Terus apakah kita bisa melawan diri kita sendiri di nilai SKD yang minimal 428 itu. Jadi itu sih menurut aku. Oke. Nggak takut DO. Katanya DO juga bikin serem. Nah, kalau DO ini tergantung ya. DO-nya karena aneh-aneh atau karena murni nilai. Kalau karena murni nilai harusnya enggak ya, karena dari Pekenstan sendiri untuk pembelajarannya itu kita banyak diberikan dosen itu banyak memberi kemudahan dalam artian materi-materi itu disampaikan dengan jelas dan ada soal-soal latihan. Jadi bisa dibilang diayomi banget kan untuk masa pelajaran. Jadi kayak asalkan kita ikuti dengan baik aja, sebetulnya kita harusnya udah paham gitu. At least kita nggak akan di DO sebetulnya. Karena tadi dari dosen tuh udah sering ngasih latihan-latihan soal yang bener-bener latihan yang bener-bener kita bikin kita paham gitu. Jadi mirip SMA lagi sih, dosen-dosen itu peduli lagi ke mahasiswanya gitu kan. Kan kalau di kampus sama aku tuh bener-bener dosen dan mahasiswa tuh kayak saling nggak kenal ya. Kalau di STAN tuh bener-bener ya kayak guru gitu, bener-bener kenal nama kita, ingat kita, peduli sama perkembangan kita. Jadi secara nilai harusnya aman kalau kita belajar dengan at least ikutin pelajarannya aja. Dan juga teman-teman itu suportif banget, kayak teman-teman itu saling sering bikin belajar bareng, kalau kita nanya apa dijelasin. Jadi benar-benar dari teman-teman itu udah ada mindset saling menjaga gitu Kak. Dan dari lembaga juga sekarang lembaga juga tidak terlalu mempersulit kita, dan tidak sebenarnya dari lembaga itu tidak pernah ada target DO minimal berapa tuh nggak ada. Jadi lembaga pun maunya kita semua lolos gitu. Dan kecuali yang aneh-aneh ya, kayak mencontek itu udah pasti. Terus juga kayak melanggar aturan-aturan tertentu, tapi lebih kayak mencontek sih biasanya. Atau nggak berbuat asusila gitu, narkoba. Karena kan kalau untuk mencontek mungkin bagi sebagian orang dianggapnya hal kecil ya. Apalagi bahkan di STAN baru buka contekan aja nih Kak, belum disalin, itu udah terkena pasal nyontek dan bisa di DO. Karena kita pikir-pikir kan sebetulnya yang paling sulit dibentuk itu bukan kepintaran ya, tapi integritas. Jadi itulah kenapa di STAN integritas tuh dijunjung tinggi, kejujuran. Memasukkan tanda tangan pun bisa berujung di DO kan. Memasukkan tanda tangan, memasukkan bukti itu bisa DO. Karena gimana kita menjadi ASN yang baik kalau kita integritasnya aja jelek gitu. Karena di STAN itu integritas. Kepintaran itu semua anak STAN pasti pintar, tapi integritas ini yang masih perlu dievaluasi lagi gitu. Betul. Ada semua itu di tahapan TKP ya, tes di SKD. Betul, ada Kak. Untuk ya kejujuran dan lain-lain di situ semua ada pada saat tes. Oke. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk tahapan-tahapannya dan kriteria. Jadi jangan sampai takut duluan sebelum bertarung. Tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas semua yang kita sudah tentukan dan kita bisa meraih apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, kenapa PKN itu number one PTK gitu? Kenapa banyak puluhan ribu memilih PKN dibandingkan sekolah kedinasan lain? Apa sih yang menyebabkan jadi daya magnet buat yang lainnya? Oke, mungkin ini aku jawab dari pendapat aku pribadi ya. Mungkin ada orang-orang lain yang mungkin punya pendapat berbeda atau berbeda ya. Oke.
Mungkin yang pertama karena syarat-syarat dari STAN itu nggak neko-neko ya, dalam artian menerima hampir banyak menerima orang dari berbagai latar belakang. Dalam artian kayak mau tinggi badannya berapa, nggak terlalu bermasalahkan, terus fisiknya kenapa nggak terlalu bermasalahkan, terus tes-tes pemberkasannya pun juga yang tidak sebanyak kedinasan lain mungkin ya. Dan juga selanjutnya karena pendidikannya yang tidak militer. Jadi kayak banyak orang yang lebih suka pendidikan. Pak dia mau kedinasan tapi nggak pengen yang semi militer dan lain-lain, itu alasan selanjutnya. Dan juga mungkin alasan selanjutnya pekerjaan ya. Ini mungkin mindset orang masih, mungkin sampai sekarang masih ada kayak masuk STAN pengen masuk ke pajak, ke bea cukai, gaji gede segala macam. Padahal kita sekarang udah nggak pernah tahu kita bakal ditempatkan di mana. Jadi kita cuma bisa belajar yang terbaik karena dimanapun penempatan kita itu adalah yang terbaik buat kita sesungguhnya. Itu sih kan. Betul, betul banget buat pegangan teman-teman semua yang mau melanjutkan DPKN STAN. Nah, bagi teman-teman semua yang mau ikut lab bareng atau yang lagi ikut lab, boleh kalau mau bertanya ditambahkan di kolom komentar. Kalau seandainya mau ikut mengukur kemampuan SKD teman-teman, langsung DM di Bimbel STAN Newton Sik. Masih belum ada yang bertanya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mungkin mereka pada jam 1:30 baru mulai kan, karena ada gangguan sedikit nih. Oke, ya, pertanyaan berikutnya. Tadi kan udah dijelaskan udah panjang lebar ya mengenai PKN STAN gitu. Tadi udah tahu tips-tipsnya juga. Nah, dari segi nih pengaturan. Nah, sekarang kan masih anak-anak nih yang mau tes sekarang ini belum melaksanakan tes SKD nih yang mau masuk di tahun 2023. Ada enggak tips dan triknya mengerjakan soal SKD? Entah itu mengerjakan soal SKD-nya itu pertama ngerjain TU dulu, TWK dulu, dan lain-lain. Dan bagaimana manage waktu pada saat tes SKD itu? Oke, kalau aku pokoknya kalau dari segi waktu itu aku lebih utama aku di TIU dulu ya. TIU sebanyak-banyaknya karena kan kalau TIU itu jawabannya lebih kelihatan jelas kayak dalam artian dia eksak gitu kan, dan matematikanya pun sebetulnya matematikanya SMP malah nggak nyampe SMA, jadi lebih kayak logika dasar. Jadi aku lebih banyak utamain di TIU karena jawabannya pasti benar gitu. Istilahnya kalau nggak ketemu ya nggak mungkin ketemu, kalau udah ketemu pasti itu jawabannya gitu kan. Nah selanjutnya baru aku ngerjain ke TWK karena TWK ini agak pakai nalar tapi lebih ada gambaran jawaban aslinya dibanding TKP. Terus baru setelah TKP. Nah di TKP ini oh ya sebelumnya aku ngebagi waktu yang ada, baru aku bagi dengan soal yang ada. Jadi aku punya perkiraan, aku lupa ya soal berapa total dan waktu berapa. Yang pasti intinya gini, kalau satu soal itu misalnya ya sudah aku setting 2 menit, maka 2 menit selesai nggak selesai harus lanjut ke soal berikutnya, karena nanti kalau ada sisa waktu baru kita balik ke soal yang tadi belum dikerjakan gitu. Karena apalagi buat TKP ya, karena kan TKP kita berkali-kali cari gitu kan. Nah setelah kita berkali-kali cari dan nggak ketemu juga, jawab dulu aja mana yang kita tahu kira-kira, baru lanjut ke soal selanjutnya gitu. Nanti kalau ada waktu sisa baru kita balik ke soal yang sebelum kita kerjakan itu. Yang penting jangan, bisa mungkin jangan dikosongin ya, karena kan setahu aku dia nggak ada minus ya kalau di tes SKD itu nggak ada minus, jadi mending diisi aja dulu, diisi. Dan nanti aku pernah kasih kertas atau enggak, kalau dikasih kertas bisa di kertas tandain nomor berapa yang belum dikerjain, atau kalau di komputer ada fitur nge-flag gitu bisa ditandain, mungkin bisa, inti ditandain dulu tapi tetap diisi dulu karena daripada dikosongin kan sayang gitu, waktunya habis, nanti nggak dapet ini. Terus itu sih. Oke, berarti menurut kakak ini TKP yang lumayan susah dibandingkan TIU dan TWK secara TKP tidak langsung. secara nggak langsung lebih mudah. Itu TIU itu bukan mudah tapi lebih kelihatan jawabannya, lebih pasti gitu. TWK di tengah-tengah ya, dia ngandelin pengetahuan kita tapi jawabannya pun, nah kalau sekarang itu nggak hafal mati banget kak, nggak ada yang ditanya udah nomor berapa, jadi bener-bener TWK tapi lebih pemahaman kita gitu. Jadi agak gambling juga kan sebenarnya jawabnya, tapi udah ada gambarannya lah. Nah TKP ini yang bener-bener kita nggak tahu, jadi kita harus ngerjain itu, kalau aku dulu tuh kayak ngerjain tapi sambil berimajinasi di situasinya gitu, karena agak sulit sih kalau cuma ngandelin TWK.
Sempet-sempetnya berimajinasi dulu ya, waktu yang sesingkat itu. Posisi oke yang ini gitu. Karena susah Kak kalau cuma pakai teori doang kadang kayak mana yang benar, semuanya bener nih kelihatannya gitu. Betul, betul, betul. Walaupun memang semuanya benar, tapi nilainya yang dilihat ya. Ada 5 sampai 1. Oke, itu pandangan dari Kak Rizky. Mungkin teman-teman di rumah juga mungkin punya cara tersendiri mau pilih yang mana, yang mungkin yang kesusahannya itu dia di matematika, bisa saja dia memilih TWK sama TU dulu, TKP dulu kayak gitu. Nah, ini opsi-opsi saja buat teman-teman semua. Ini cara belajarnya ataupun cara manage waktunya Kak Rizky kemarin tes itu. Nah, kemarin juga kan Kakak sempet ini ya di tahap apa kemarin nggak lolos yang tahun 2021? Di SKD ya tuh nggak lolos. Oh, nggak lolosnya di SKD karena itu perankingan ya. Iya. Nah, berarti waktu udah tahu nih kalau kemarin saya juga lolos di ini nih di UTBK. Nah, tinggal SKD-nya. Nah, berarti baru persiapan tuh untuk SKD-nya biar matang kayak gitu, ikut bimbel. Nah, ingat ya, ikut bimbel juga jangan sampai menunggu pengumuman UTBK terlebih dahulu baru bimbel. Karena dulu juga kayak gitu ya, pernah ya, angkanya gagal ya. Betul. Itu pelajaran buat yang, tapi kalau saya pengen saya coba dulu kayak gitu, coba dulu gak ikut bimbel ya, toh nggak apa-apa gitu. Tapi ya nunggu gitu, nunggu kalau seandainya nggak lolos kayak gitu. Nah, ke pertanyaan berikutnya. Jadi di sini untuk UTBK kalau dari kakak nggak ada ini ya, ada kesulitan nggak untuk UTBK? Semuanya susah sih Kak. Nggak ada yang gampang ya UTBK tuh. Semuanya susah, tapi kerjain aja udah. Nggak ada tips-tips tertentu karena dikasih tips pun tidak apa ya, apapun strategi UTBK tuh UTBK lebih bisa menstrategikan kita gitu, lebih bisa ngakalin kita kayak mungkin kayak tes, aku lupa ya, subtesnya tuh ada apa aja ya. Kalau di TBK itu kan ada yang TK, TEP, TK, TKA, aduh aku lupa deh, pokoknya banyak, ada 4 tahapan gitu kan. Nah, mau pakai strategi gimana pun tetap susah Kak. Jadi ya udah kerjakan aja gitu. Apalagi kan dia itu per subtes ya, jadi kita nggak bisa milih yang mana mau kerjakan dulu, nggak bisa. Jadi kayak subtes ini, waktu habis ganti subtes ini, waktu habis ganti subtes ini gitu. Strategi terbaik ya kerjain aja. Oke, siap. Tapi kalau dari segi kakak ini kesusahan itu SKD atau TBK? SKD ya? Sebetulnya SKD, tapi lebih karena kita nggak tahu hasilnya gimana nanti. Jadi kayak secara ngerjain itu lebih enjoy SKD sebetulnya. Kalau TBK ini dari awal pun udah tegang. Oke, tapi dari yang pernah pengalaman kakak di SMA pelajari nggak pas di apa SKD ini dipelajari nggak materinya di SMA? Mungkin ada sedikit ya di PPK, di PPKN, pendidikan kewarganegaraan ya. Ya, kewarganegaraan tuh udah ada, terus juga di bahasa Indonesia kan juga udah ada ya. Itu sih dua, sama nanti kalau SKD dari matematika juga sih. Mungkin mata pelajaran SMA yang membantu itu yang pendidikan kewarganegaraan, terus matematika dan bahasa Indonesia. Itu sih. Baik, tapi tetap harus digali ya. Ya, Harus digali biar nggak salah langkah karena banyak soal-soal yang menipu juga ya. betul. Gitu. Baik teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan mengenai kurang lebih mengenai PKN STAN ya. Bagi teman-teman yang baru gabung ataupun mau bertanya, boleh ditambahkan ke kolom komentar mengenai PKN STAN atau psikologi Indonesia lainnya. Atau kalau saya pengen mengukur kemampuan SKD teman-teman, bisa langsung DM ke Bimbel STAN Newton Sik agar bisa tahu kemampuan teman-teman. Oke Kak, kegiatan sekarang ngapain aja nih Kak setiap hari? Sekarang masuk STAN itu bisa bikin nangis, tapi pas dalam lebih nangis lagi. Karena
setiap ujian di PKN STAN itu serasa seperti UTBK lagi Kak. Bener-bener, waduh, bahkan kayak satu, kan kalau satu semester berarti ada 2 kali ujian ya, UTS dan UAS. Itu seperti 2 kali UTBK kan dalam dalam satu semester. Dan setahun serasa seperti 4 kali UTBK. Karena ujiannya bener-bener lebih menguras, lebih kayak apa, maksudnya kita lebih bereffort lebih dan keras dibandingkan tes-tesnya. Jadi kayak setahun tuh bisa 4 kali UTBK rasanya. Wow. Awas kan jangan nakut-nakutin, nanti pada nggak takut masuk nih ke STAN. Tapi kalau kayak gitu berarti daya saingnya berkurang. Waduh, enggak gitu dong. Tapi karena ini, tapi yang bikin kita kuat itu teman-teman kita sendiri. Apalagi kan sekarang udah ada Seramai, jadi bisa belajar bareng deket, terus juga teman-temannya saling nguatin. Jadi kayak beratnya itu nggak kerasa sih, karena semuanya kayak gitu juga gitu. Cuman ya mungkin awal-awal kita bakal shock, tapi lama-kelamaan udah terbiasa gitu kan. Betul. Hal apapun seperti itu. Kalau seandainya kita belum tahu ataupun belum pengalaman, ya pasti shock apapun itu. Jadi ya intinya, Nah, satu lagi Kak, aku mau ingat. Anak STAN itu kerennya, kalau hari ini dia belum tahu, besok pasti dia udah tahu. Jadi kayak dia nggak bisa apapun, dia bakal pelajaran terus, dan besok teman kita yang tadi nggak tahu apa, udah tahu gitu. Itu etos belajarnya tinggi sih. betul, berarti lingkungannya yang sangat membantu. Jadi gak usah takut masalah DO, masalah nilai dan lain-lain. Yang penting dia mau gitu. Mau nggak gitu. Kalau dia gak mau ya udah terima. Kalau saya mau, ayo gitu kan, berjuang bareng-bareng. Itu juga yang pernah saya rasakan mungkin waktu zaman saya kuliah, walaupun bukan di STAN kayak gitu. Nah, tapi ya kurang lebih seperti itu gitu. Ya, jangan, intinya kalau buat teman-teman semua yang mau melanjutkan kuliah, mau melanjutkan, emang itu banyak saingan, gak usah takut terlebih dahulu. Coba dulu, belajar sungguh-sungguh, baru tahu rasanya seperti apa, kayak gitu. Apalagi Kak Rizky kan udah gagal 1 tahun, ikut lagi, nyoba lagi. Nah, itu buat teman-teman semua biar menjadi motivasi. Jangan sampai 1 langkah selesai, tapi 1 langkah untuk menuju 2 langkah berikutnya, kayak gitu. Oke, Kak, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kalau seandainya mengenai ini nih, mengenai kakak pada saat periode dari misalkan jangka tes ke perkuliahan itu kayak gimana? Terus udah tahu enggak untuk menentukan jurusannya? Nah, Kapan itu menentukan itu? kalau untuk jurusan ini sebenarnya kita nggak tahu apa-apa kayak, jadi kita cuma benar-benar milih prioritas, dan kita pun nggak tahu alasan kenapa kita dipilih ke akuntansi, ke manajemen, ke MKN, ke MAP. Itu kita nggak ada yang tahu kenapa ditaruh di situ, dan apakah nilai kita, apakah kita selalu nilai, atau di situ sistemnya kalau nilai kita tinggi boleh milih suka hati. Itu kita nggak tahu. Jadi benar-benar kita masukin, set, terima beres aja gitu, tiba-tiba udah masuk jurusan aja gitu. Wow, sampai nggak tahu kayak. Kita aja apa hari ini pun aku pribadi pengen ngegali gitu, ngeriset kenapa aku masuk ASP, kenapa teman aku ke MKN, kenapa ada yang ke MAP. Itu kita nggak ada yang tahu Kak alasannya, apakah nilai kita tinggi di subtes mana, itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Apakah total penilaiannya pun nggak pernah dikasih tahu. Jadi bener-bener STAN itu ikutin tesnya aja, dah. Aku masih bingung kenapa kok, apa yang bikin mereka pikir aku harus masuk ke ASP gitu. Itu masih misterius sih. Kayaknya harus lulus dulu, habis itu masuk ke departemen keuangan dalam seleksi ini, itu tahu. Terus nanti udah senior, dia penyeleksi senior yang bikin kebijakan, baru dulu gini gitu. Baru terjawab. Apalagi mungkin aja beda lagi nanti peraturannya kayak gimana. Tapi nanti bisa ngebuka dokumen lama gitu kan. Dulu ini alasannya itu. Tapi sekarang pun kita nggak tahu Kak kenapa kita buka SPMKN, itu pun bingung kenapa ya gitu. Apa yang mereka lihat dari kita gitu. Oh gitu. Saya juga baru tahu nih perihal kayak gitu. Berarti kan waktu kemarin menentukan jurusan itu pas daftar itu
pengennya kemana tuh? Nah, kalau aku pribadi sih bikin urutannya MKN, ASP, sama MAP. Karena kan embel-embel akuntansi kan aku udah pernah kuliah akuntansi kan. Jadi kayak udah tahu gimana rasanya gitu. Jadi kayak aduh aku pengen kuliah yang kemanajemenan aja deh. Duh, kok akuntansi lagi gitu. Dan aku pun alasannya nggak tahu kenapa. Malah aku udah bilang di wawancara itu, saya udah nggak mau akuntansi pak. Saya nggak sanggup pak akuntansi ini. Bla 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 bla. Duh, akuntansi juga dapetnya. Jadi ya nggak ada yang tahu ya. Walau alam. Ya, coba Kak jelasin dulu Kak. Jurusan-jurusannya apa? Oke. Kalau jurusan itu ada 3, ada manajemen keuangan negara, ada akuntansi sektor publik, dan ada manajemen aset publik. Untuk fieldnya tuh bidangnya itu manajemen keuangan negara itu lebih fokus bidang penerimaan negara dan keperbendaharaan treasury negara gitu. Pengontrol bendahara negara. Nah, kalau akuntansi ini fokusnya ada audit, terus penerimaan negara, dan sistem informasi akuntansi. Kalau untuk yang manajemen aset publik, ini ada fokus lelang, itu fokusnya mengenai ilmu lelang, terus ada kefokusan kayak penilai aset, sama manajemen aset. Kalau ditanya, kita bisa masuk yang mana? Kita itu kan kayak konsentrasi setelah jurusannya. Kalau ditanya, apa sih kriterianya atau adu-adu nilai? Sekali lagi, itu kita nggak pernah tahu, Kak, alasannya kenapa. Ada yang bilang sih katanya tergantung tinggi-tinggian IP di semester 1 dan 2, karena kan itu itu di semester 4 dan semester 5 ya, konsentrasian itu. Dan jadi intinya di stand itu bener-bener banyak hal yang misterius sih, kayak apakah itu adu-adu nilai tinggi-tinggian IP, atau bener-bener dari psikologi kita, atau dari nilai-nilai tertentu, atau semua nilai IPK secara keseluruhan, itu nggak ada yang tahu, kan. Jadi bener-bener literally kuliah jalanin aja, terima beres gitu. Oke. Wow, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ini, Kakak kan tadi apa jurusannya Kak? Aku di akuntansi sektor publik. Akuntansi. Nah, kalau akuntansi ini bisa masuk ke pajak ataupun bea cukai nggak? Kita kan belum, ini kan kita bisa dibilang masih baru ya, jadi kita belum pernah tahu gimana cuman kalau pandangan aku pribadi, harusnya semua jurusan bisa ke semua instansi. Jadi kayak yang penting itu kita kuliah dulu, jurusan itu nanti pekerjaan itu mungkin nanti mengikuti entah IP kita atau dari psikologi kita itu nanti. Jadi benar-benar sekarang itu anak-anak stan itu dibikin mindsetnya itu kuliah dulu, pekerjaan itu mengikuti gitu kan. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan udah ketebak ya, masuk pajak, terus bea cukai. Kalau sekarang tuh benar-benar mindsetnya tuh berikan yang terbaik, nanti kerjaan tuh ngikutin aja gitu. Karena benar-benar nggak tahu kan. Kita nggak tahu nahu benar-benar sistem penempatan itu gimana, apakah berdasarkan nilai atau berdasarkan apa. Bener banget. Jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai saya pengen ke pajak, jangan sampai saya pengen ke akuntansi, saya pengen ke bea cukai gitu. Sekarang yang penting masuk buat nilai yang paling besar, yang sebaik-baiknya, proses belajarnya baru bisa nanti ditentukan gitu. Tapi Nah, sekarang masih gap. aku lupa nambahin. Intinya kalau stan mau kemanapun dia kerja lulus penempatan, intinya ujung-ujungnya kalau nggak jadi auditor pemerintah, ujung-ujungnya jadi ahli bidang analis anggaran atau bidang aset. Pokoknya nggak jauh-jauh dari keuangan, aset negara, perbendaharaan, pokoknya nggak jauh-jauh dari itu. Mau dia di pertahanan pun ujung-ujungnya yang ngurusin anggaran, ngurusin audit. Kalau dia masuk ke mungkin Kementerian Desa yang mau ngaudit. Jadi bener-bener ini nggak jauh-jauh dari keuangan negaranya sih. Kalau ada waktu ya, main-main ke sini. Nanti mungkin kalau seandainya sudah ngekos, jangan lupa itu. Harus sering main kalau sudah ngekos. Siap. Main-main. Iya, ke sini bisa jadi nanti bisa silaturahim dengan teman-teman semua di sini, yang terutama yang dikenal ya di sini gitu. Nah, jadi di sini kita kan udah habis nih waktunya. Saya pengen tahu nih, ada nggak kata-kata mutiara atau motivasi buat calon-calon yang mau tes ataupun yang mau tes tahun 2024-nya kayak gitu, biar termotivasi gitu, semangat gitu. Oke, mungkin motivasi terakhir aku, jangan lihat berapa banyak lawannya atau siapa lawannya, tapi cobalah untuk melawan diri kita sendiri, seberapa jauh dari kita bisa melampaui itu sih Kak.
Oke, siap. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan dan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mohon maaf mengganggu nih. Terima kasih Kak. Semoga ini bermanfaat baik untuk teman-teman semua yang sudah live ataupun nanti di-upload di YouTube Newton Sik. Nah, nanti kita akan lihat semoga hal ini bisa menular buat calon-calon yang lainnya dari Kak Rizky Dayat ini. Amin. Biar menjadi nilai ataupun energi baru buat mereka. Seperti itu. Terima kasih Kak atas kesempatan dan waktunya main-main di sini. Ke sini ya. Oke, ditunggu Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh kita lab bareng-bareng ataupun keluar bareng-bareng dari room ini. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.